Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat beli tomat, yang beli haruslah hormat. Bila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tak henti-hentinya kita panjatkan rasa serta syukur kita atas kehadirat dan yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan. Sehingga kita bisa bersama-sama hidup dalam ketakwaan, menikmati dunia dan di akhirat. Salawat serta salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan atas perjuangan dan pengorbanan beliau yang telah memperjuangkan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat kali ini. Semoga kita semua adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi dan saya mengingatkan kepada semua seluruh jamaah yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan satu nasihat. Satu ini adalah nasihat yang sangat penting buat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasihat ini adalah nasihat yang mana dosa yang ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan langsung di dunia dan akan mendapatkannya juga langsung di akhirat. Tidak heran ketika kita melihat seorang pemabuk, seorang pecandu narkoba, bahkan seorang pezina yang hidupnya tenang di bumi, hidupnya tenang di dunia. Tapi ini adalah dosa yang ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan balasannya langsung di dunia maupun diberikan di akhirat. Dosa apakah itu? Ialah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Jadi jika ada orang yang melawan orang tua di dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia tidak akan pernah mencium yang namanya kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Berbakti kepada kedua orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, sama halnya ia berarti berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat yang sangat mulia dalam Islam. Dalam Islam, oleh sebab itu, anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka. Jika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, Allah yang akan langsung melaknat orang tersebut sampai meminta maaf kepada ibunya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga telah mengajarkan kepada kita bahwa memuliakan seorang ibu kita sangat penting. Kita bisa mencontohkan, kita bisa belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah bertemu dengan Nabi. Pemuda ini merupakan seorang pemuda yang tinggal di pinggiran Yaman. Namanya ialah
Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya tak pernah dikenal. Namun ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Sebab kecintaan Allah kepadanya yaitu dikarenakan dia patuh dan menghormati ibunya yang sakit lumpuh. Suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Sang ibu kemudian memberikannya izin, namun dengan syarat agar setelah berjumpa dengan Rasulullah, ia cepat kembali pulang karena ibunya yang sakit-sakitan. Setelah melakukan perjalanan panjang, Uwais tidak mendapati Rasulullah di rumahnya karena pada saat itu Rasulullah sedang memimpin peperangan. Meski kerinduannya kepada Rasulullah SAW amat besar, Uwais lekas kembali pulang demi ibunya. Ia hanya menitip sebuah pesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian pada kesempatan yang lain, ibu Uwais meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak mau menolak, walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaga, ia menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berziarah ke Baitullah. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi Rasulullah SAW, seperti sudah betul mengenal pemuda miskin itu. Ia memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Hadis riwayat Ahmad. Karena bukti yang tulus dan ikhlas kepada ibundanya, membuat nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua sama nilainya dengan berjihad. Yang telah dijelaskan dalam hadisnya, hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang artinya ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW. Dia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi SAW lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia jawab, "Ya, masih." Nabi SAW pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan jelas kesamaan atau bahkan lebih tinggi nilai bakti pada orang tua dibanding jihad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sayangnya pada zaman sekarang ini tidak pernah kita berjumpai seorang yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kita sering melihat anak yang sampai sekarang masuk dalam kategori durhaka karena sering berkata kasar, sering berbohong, sering memerintah, dan bahkan ada yang sampai berperilaku kasar kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilaihil masir." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia
berbuat baik kepada ibunya, kepada bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran surah Al-Luqman. Al-Quran surah Luqman ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan pernah hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat juga bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Rasulullah menjawab dengan 3 jawaban yang sama, "Ibumu, ibumu, ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Kemudian, "Ayahmu." Dan kemudian yang lebih dekat kepadamu. Di antara keajaiban syariat Islam adalah bahwa Islam juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Keberadaan ibu yang telah diperintahkan oleh Islam juga dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perhatian ini, dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka, menjauhkan mereka dari perbuatan yang membiasakan mereka untuk menjauhi Allah dan Rasul-Nya, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah, dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaiknya ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita. Yang pertama adalah taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintahkan kepada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan kita kepada ibunda kita, kepada orang tua kita. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua kita. Di antara doanya ialah, "Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan yang terakhir, menjaga ucapan kita agar tetap sopan dan nada bicara kita jangan terlalu tinggi kepada orang tua kita. Jangan membentak, jangan menolak ketika kita diperintah. Jangan kita berkata, itu yang membuat perasaan orang tua kita menjadi kecewa dengan kita. Setidaknya kalau kita menolak, kita menggunakan alasan yang dengan baik, alasan yang sopan dan santun. Yang paling penting, jangan kita menggerutu. Ya, mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, semua dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga kita semua dipertemukan kembali di surganya Allah Azza wa Jalla. Atas ridhonya Allah, semoga kita selalu senantiasa dilindungi dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, mungkin itu aja yang materi yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.